Jadi Allah sudah tidak mencipta. Misalnya begitu, apa yang terjadi? Jelas pabrik obat nyamuk tutup semua, ya kan? Akhirnya PHK ya besar-besaran. Yang kadang nyetop stres, kan gitu kan? Nyetop nilainya miliaran begitu. Distributornya setiap satu provinsi satu misalnya. Stres, bingung. Dikemanakan ya obatnya? Sudah nggak ada nyamuk. Terus apalagi ya salesnya semuanya bingung. Bahkan peternak ikan hias ya. Ada jenis-jenis ikan hias itu bisa bertelur bagus dan beranak bagus ketika dikasih jentik-jentik. Itu masih nyamuk. Gimana kalau kuman-kuman, virus, bakteri yang jahat atau yang bakteri yang tidak menguntungkan semuanya ditiadakan, tidak dicipta lagi? Apa yang terjadi? Tidak ada orang sakit, akhirnya apa? Rumah sakit semua tutup, dokter bayi, ya kan? Terus rumah sakit Tulungagung itu karyawannya dan dokternya semuanya itu lebih dari 2.000 orang. Itu PHK semua. PHK semua itu satu rumah sakit. Terus apotek tutup semua, toko obat tutup, sales obat rai, pabrik tutup. Apa yang terjadi? Jadi hikmahnya sangat besar. Jadi Allah mencipta hal-hal yang dianggap mengganggu oleh sebagian orang, dianggap mengganggu atau umumnya orang. Itu loh hikmahnya besar untuk kehidupan. Manusia membutuhkan itu. Dan manusia itu kalau nggak pernah sakit itu bahaya. Pasti sombong. Pasti sombong. Dan orang sombong itu nggak enak. Orang sombong itu nggak enak. Disombongi juga nggak enak. Tapi lebih nggak enak yang sombong itu. Jadi hikmah yang luar biasa. Allah mencipta hal-hal seperti itu, termasuk penyakit itu. Luar biasa hikmahnya. Manusia membutuhkan itu. Di balik itu hikmahnya dibutuhkan. Karena itu Allah sukai, sehingga dia lakukan, dia tetapkan. Apalagi dalam mencipta hal-hal yang berupa nikmat, itu jelas hikmahnya sangat besar. Allah menetapkan musibah saja, hikmahnya sangat besar dan dibutuhkan dalam kehidupan ini supaya kehidupan ini tenang. Baik. Wa hikmatu nau'an. Hikmah Allah itu ada dua macam. Ahaduhuma al-hikmatu fi khalqihi. Fa innahu khalaqal khalqa bil haqqi wa mushtamilan 'ala al-haqqi wa kana ghayatuhu wal maqsudu bihi al-haqqa. Khalaqal makhluqati kullaha bi ahsani nidham wa rattabaha ala tartib wa a'ta kulla makhluqin khalqahu la'iqa bihi. Bal a'ta kulla juz'in min ajza'il makhluqat wa kulla 'udwin min a'dha'il hayawanat khilqatahu wa hay'atahu fala yara ahadan fi khalqihi khalalan wa la naqsan wa la nuqsan wa la istahad kullu khalqi min awwalihim ila akhirihim liyaqtarifu mithla khalqir rahman aw ma yuqaribu ma awda'ahu fil kainat min al-husni wal intidami wal idhar lam yakdir.
Yang pertama, hikmah dalam mencipta, hikmah dalam perbuatan Dia mencipta. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala mencipta seluruh ciptaan itu dengan benar, tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru. Allah mencipta laron, sayapnya gampang lepas. Itu memang sudah benar, bukan karena ini cacat produk, salah produk, enggak. Bahkan laron itu ketika kesulitan melepaskan sayapnya, dibantu temannya nggak lepas-lepas, itu susah dia. Karena dia sudah menemukan tempat yang kira-kira nyaman untuk tinggal di situ, maka dia tidak ingin terbang lagi. Dia ingin sayapnya ini udah dilepas saja, karena sudah sampai tujuannya. Dan untuk ngerong-ngerong kalau dia masih punya sayap itu merasa terganggu. Jadi sudah benar Allah mencipta segala ciptaan ini dengan bentuknya masing-masing, dan juga mengandung makna yang benar dalam artian Allah mencipta itu sudah memang benar Allah mencipta, karena hikmahnya, masalahnya itu ada, tidak ada yang sia-sia. Dan puncaknya dan tujuan dalam mencipta itu sudah benar juga. Allah mencipta seluruh makhluk semuanya dengan sebaik-baik aturan. Semuanya diatur, gak asal-asalan mencipta. Bahkan manusia dengan segala bentuknya ini sudah pas. Sudah pas. Bahkan setiap hamba dikasih sidik jari yang sesuai. Bahkan ternyata ilmu sidik jari di zaman Nabi itu sudah bisa untuk ngetes ini ada garis keturunan dan, sehingga ketika ada orang punya anak kulit hitam, padahal bapak ibunya tidak kulit hitam, sehingga ada yang berprasangka bahwa itu bukan anaknya. Maka Nabi mendatangkan ahli sidik jari. Bahkan sidik jari kaki dia bisa tahu. Dan ketika bapak dan anak ini tertidur, sama dia dilihat sidik jari kakinya, maka dia mengatakan hada min hada, ini dari keturunan ini. Itu sebelum ada tes DNA, dan itu sudah ada yang ahli membaca sidik jari. Itu ternyata sidik jari itu selain masing-masing itu gak sama dengan yang lain, tapi juga ada menunjukkan garis keturunan. Dan itu istilahnya ilmu pasti. Allah mencipta kornea manusia ini gak sama. Setiap mata ini kita lihat kan sama ya. Mata orang Jawa ya segini, nanti mata biru ya kebiruan, mata coklat ada lagi. Itu ternyata garis-garisnya nggak sama, menyerupai apa yang harkot apa yang garis-garis apa. Kalau dalam produk jajan atau apa yang biasanya ketika kita beli dibaca pakai sinar inframerah itu beda-beda garisnya, ukuran garisnya, panjang pendeknya, dan jumlahnya itu menentukan. Ternyata garis-garis di hitamnya mata kita
Itu semua orang, semua manusia seluruh dunia gak ada yang sama. Karena itu ada hanya alat baca mata yang disebut biometrik. Sekedar lihat ini sudah masuk keluar datanya. Jadi paspor itu kadang-kadang pakai sidik jari begini atau pakai mata. Dan akurasinya 100% gitu ya. Ini bukan perkiraan, tapi menunjukkan Allah menetapkan sidik jari penggambarnya waktu kita di rahim itu benar-benar atas dasar kesempurnaan dalam kebenaran, karena ilmu yang sempurna. Dan Allah menyusun setiap ciptaan itu dengan sesempurna susunan dan memberikan kepada setiap makhluk itu penciptaan yang layak, yang sesuai dengan makhluk itu. Orang pengen punya burung dara yang gemuk-gemuk, padahal burung dara itu kegemukan dikit dia susah, pengen langsing. Kenapa? Supaya terbangnya enggak berat, enggak susah, enggak capek bawa badannya. Nah, Allah sudah mengukur maksimal gemuknya saat berapa, kan gitu. Ukuran sayapnya. Kalau orang bikin pesawat, ukuran badannya nggak sesuai dengan ukuran sayapnya, nggak bisa terbang. Nah, Allah mencipta seluruh burung yang jumlahnya nggak ada yang tahu kecuali Allah, juga serangga yang bisa terbang, yang jumlahnya hanya Allah sendiri yang tahu. Ini Allah ukur semuanya sesuai yang pas. Bahkan setiap bagian tubuh dari tubuh binatang atau semua makhluk hidup ini sudah Allah berikan sesuai keadaan dan bentuk ciptaan yang pas. Sehingga manusia tidak perlu berkhayal memiliki bentuk yang lain. Itu adalah anak-anak berkhayal. Saatnya berubah, terus mau berubah bentuk kayak apa, itu susah gitu ya. Manusia itu gak membutuhkan sayap. Kalau diberi sayap malah susah. Selain ngetek-ngetek sampo gitu, punya sayap, punya bulu, kalau gak disampoi rapet gitu juga malah susah. Mau duduk susah,